Selamat datang di Bijaks News Selasa 22 April 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, Wapres ke-13 Ma'ruf Amin mengakui telah bersilaturahmi dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan memberikan sejumlah pemahaman di pemerintahan pada Minggu 20 April malam di rumah dinas Menko PM Cak Imin. Sebelumnya, mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Lukas Luarso memberikan kritik tajam terhadap Gibran, menilai bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman politik yang terbatas membuatnya tidak cukup siap menduduki jabatan tinggi tersebut. Itu harus diinvestigasi, apa betul anak ini lulus SMA, ujarnya dalam podcast yang disiarkan pada tahun lalu. Lukas menyebut Gibran tidak memiliki pengetahuan dasar yang cukup. Kalau dalam guyonan, ini eskalatif quickly atau terlalu cepat, ungkapnya. Lukas juga menyoroti kondisi psikologis Gibran dengan mengatakan bahwa sang wakil presiden belum cukup matang baik dari segi kognitif maupun pengalaman organisasi. Ia mengungkapkan bahwa Gibran yang sering terlihat bingung dan kurang fokus dalam tampilannya di media sosial menunjukkan gejala psikopatologis yang dapat mengganggu kemampuannya dalam mengambil keputusan penting. Itu akan menyulitkan Indonesia karena punya wakil presiden yang culun, bingung, linglung, katanya. Lukas menyebut Jokowi memiliki agenda pribadi untuk segera menjadikan Gibran sebagai presiden, baik karena faktor kesehatan Prabowo atau alasan lainnya. Dan selama menjadi wakil presiden, Gibran diperkirakan hanya akan menjalankan program-program yang lebih untuk mencitrakan dirinya daripada untuk kepentingan rakyat. Si Fufu Fafa itu dijuluki Al Jazeera Nepo Boy, jadi anak nepotisme jelasnya. Ia juga menyebut Gibran terkena gejala psikologis yaitu parentifikasi. Gibran itu masih main boneka saat jadi wali kota Solo, ungkapnya. Menurutnya, Gibran tidak memiliki syarat sebagai anak muda yang pandai, tangguh, berpengalaman, serta berkompetensi. Selanjutnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI minta rumah sakit libatkan organisasi profesi, awasi praktik dokter dan cegah perundungan. Lingkungan kerja aman dan saluran pelaporan anonim dinilai penting untuk melindungi residen. Berikutnya, Kemenkes wajibkan screening mental PPDS tiap 6 bulan. Menkes dorong reformasi sistem dan beri SIP agar peserta bisa sambil praktik. Seputar kriminal, warga Serang digemparkan penemuan mayat wanita termutilasi. Pelaku yang merupakan kekasih korban ditangkap dan terancam 15 tahun penjara. Beralih ke luar negeri, Italia buka ruang seks pertama di penjara Umbria untuk kunjungan intim napi tanpa pengawasan. Kebijakan ini bertujuan kurangi stres dan bunuh diri di penjara. Bijaks News mengucapkan selamat Hari Kartini 2025. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.